Sahabatku, topik yang akan kita renungkan hari ini mengenai orang berdosa dicari Tuhan. Sahabatku, saya ingin bercerita tentang seorang wanita muda, katakanlah namanya Yuni. Ini bukan nama sebenarnya. Yuni sedang duduk merenungi nasibnya yang buruk di dalam penjara. Yuni sudah berulang kali masuk penjara dengan kesalahan yang sama, yaitu menjual obat-obatan terlarang. Kali ini adalah kali yang keempat ia masuk penjara. Memang hukumannya tidak terlalu berat, karena ia hanya disuruh menjual oleh bosnya. Kali ini Yuni merasa sangat terpuruk. Ia merasakan hidupnya telah hancur dan sia-sia. Uang yang didapatkan dari menjual sabu tidak bisa menolongnya. Keluarganya juga tidak mau tahu, karena telah berulang kali Yuni dinasehati agar berhenti menjual sabu. Tetapi ia tidak mau mendengarkan. Selama di penjara, setiap malam ia menangis karena kesepian. Tidak ada orang yang mengasihi dan memperhatikan dia. Dia merasa sangat hina dan tidak layak hidup. Sahabatku, wajarlah bila kita merasa hancur dan kesepian bila kita telah terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman. Orang memang akan memandang kita sebagai orang yang hina, orang yang jahat, dan tidak layak dikasihani. Apalagi bila kita telah melakukan banyak kesalahan atau kejahatan. Kita merasa sendirian, merasa terbuang, terhina, dan lain sebagainya. Memang tidak ada orang yang bahagia menjalani hidup ini bila ia hidup dalam dosa. Dan tidak ada orang yang senang hidup berdampingan dengan orang berdosa. Pada umumnya orang berdosa akan dijauhi dan ditinggalkan oleh keluarga, oleh teman, sahabat. Oleh sebab itu orang berdosa akan merasa kesepian. Bahkan keluarga dekat bisa jadi tidak peduli lagi dan tidak bertanggung jawab atas hidup orang berdosa. Ada memang orang-orang yang masih setia mendampingi keluarga atau teman yang menjalani hukuman dosa, tetapi itu tidak banyak. Dalam hidup ini memang dikala kita hidup baik-baik saja dan menyenangkan, maka kita akan dicari dan didekati terus. Tetapi begitu kita ketahuan berbuat salah dan melanggar hukum, maka orang akan meninggalkan kita. Itu sudah umum terjadi dan sudah merupakan hal yang wajar. Sahabatku, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan juga akan meninggalkan kita bila kita sedang berdosa? Apakah Tuhan akan mencampakkan kita ketika kita sudah berbuat dosa? Sahabatku, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan tentang seorang perempuan yang memiliki uang 10 dirham. Apabila perempuan itu kehilangan 1 dirham saja, apakah ia tidak mencarinya? Tentu perempuan itu akan mencarinya. Ia akan memakai lampu dan menyapu lantai agar uangnya bisa ditemukan. Nah, setelah uang itu ditemukan, perempuan itu akan mengundang teman-temannya untuk bersyukur bersama. Lalu di akhir perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan dan perkataan Yesus ini bisa kita baca dalam Injil Lukas pada pasal 15 ayat 8-10. Bila Anda memiliki Alkitab, Anda bisa membacanya setiap saat. Sahabatku, dengan perumpamaan itu, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang berdosa itu bagaikan dirham yang hilang tadi. Tuhan Yesus akan mencarinya karena orang berdosa sangat berharga bagi Yesus. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Mengapa Tuhan Yesus mencarinya? Ya, karena Tuhan Yesus ingin orang berdosa bertemu dengan Dia. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Ia mengasihi orang berdosa dan ingin mengampuninya. Tuhan Yesus ingin orang berdosa segera datang kepadanya dan mohon ampun atas semua dosanya dan kesalahannya, dan tidak berbuat dosa lagi. Nah,
Apa selanjutnya yang akan terjadi pada orang berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertobat? Sahabatku, bila orang berdosa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka para malaikat akan bersukacita. Jika orang berdosa bertobat, maka ia akan diampuni dan bebas dari hukuman maut akibat dosa. Bila orang berdosa bertobat, ia akan disucikan dari dosa-dosanya dan berhak menjadi anak Allah yang mewarisi hidup kekal. Tuhan Yesus tidak ingin seorang pun menerima hukuman kekal, yaitu kematian kekal karena dosanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus selalu mencari orang berdosa. Tuhan selalu ingin memanggil orang berdosa untuk bertobat dan percaya kepadanya. Hanya dengan jalan inilah orang berdosa diampuni dan disucikan. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, bila kita saat ini merasa kita adalah orang berdosa dan tidak ada yang peduli kepada kita, bahkan orang mulai menjauh dan menganggap kita orang jahat dan hina, janganlah berkecil hati dan putus asa, karena Tuhan Yesus selalu mencari kita. Sekarang saatnya kita datang kepada Dia dan mengakui semua dosa kita, lalu mohon ampun kepadanya. Tuhan sudah lama mencari kita dan dengan sabar menunggu kita. Ingatlah, bila kita datang kepadanya dan bertobat, maka malaikat di surga akan bersuka-cita dan kita dibebaskan dari hukuman dosa. Karena kita berharga, maka kita selalu dicarinya. Dan bila kita juga datang menemuinya, maka malaikat di surga akan bersorak-sorai. Saya ingin menutup renungan kali ini dengan ajakan Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15 yang mengatakan, "Waktunya telah genap, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.